Selamat pagi, selamat siang, dan selamat sore untuk semua anak-anak yang sedang belajar matematika. Hari ini Bapak akan jelaskan tentang bagaimana menyatakan himpunan dalam diagram Venn. Dan kami akan jelaskan juga tentang himpunan bagian, himpunan kuasa, dan himpunan yang ekuivalen. Bapak berharap kalian semua tetap semangat, tetap sehat, selalu menjaga kesehatan dalam kondisi pandemi COVID-19. Kalian tetap bisa belajar dengan model pembelajaran dari rumah melalui jejaring. Selamat mengikuti. Diagram Venn adalah cara menyatakan himpunan dengan menuliskan anggotanya dalam suatu gambar atau diagram. Misalnya ada sebuah himpunan yang kita ingin nyatakan himpunan tersebut dalam sebuah diagram Venn. Contoh misalnya, sebuah himpunan dengan semesta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dengan himpunan A dengan anggota 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B 3, 7, 8. Nah, bagaimanakah kita menggambarkan himpunan tersebut dalam sebuah diagram Venn? Yang pertama, semestanya itu dalam sebuah kotak. Dan terus himpunan A pada lingkaran A yang anggotanya 1, 3, 5, 7. Dan himpunan B dalam diagram B 3, 7, 8. 3 dan 7 berada di tengah-tengah karena 3 dan 7 merupakan anggota A dan juga anggota B. Yang tidak menjadi anggota A dan B adalah 2, 4, 5, 6, 9. Kita tuliskan di luar lingkaran antara A dan B. Nah, begitulah caranya bagaimana kita menuliskan sebuah himpunan dalam diagram Venn. Selanjutnya kita pelajari tentang himpunan bagian. Himpunan bagian adalah himpunan bagian dari himpunan yang lain. Misalnya Bapak mempunyai himpunan A yang anggotanya ayam, itik, angsa, dan burung. Sedangkan ada himpunan B yang anggotanya ayam dan itik. Maka himpunan B merupakan himpunan bagian dari A. Selanjutnya misalnya Bapak mempunyai himpunan C yang anggotanya angsa dan sapi. Maka himpunan C bukan himpunan bagian dari A. Misalnya Bapak mempunyai himpunan D yang anggotanya Yamaha, Suzuki. Maka himpunan D bukan merupakan bagian himpunan A. Himpunan E misalnya burung, ayam. Maka himpunan E merupakan bagian himpunan A. Lambang dari himpunan bagian itu seperti pada gambar, seperti huruf C. Kalau bukan himpunan bagian, lambangnya
seperti itu lalu dicoret. Di dalam diagram Venn, himpunan bagian dan bukan himpunan bagian bisa digambarkan sebagai berikut. Misalnya A merupakan himpunan bagian dari B, maka himpunan bagian, kalau kita gambarkan dalam diagram Venn, himpunan A berada di dalam himpunan B. Sedangkan A bukan bagian himpunan B, maka kalau kita gambarkan yang berwarna ini himpunan B, sedangkan ini himpunan A. Ada bagian A yang tidak merupakan bagian B. Jadi gambarnya itu berada dilepas, tidak bersama-sama. Bisa kita gambarkan seperti pada diagram Venn di bawah ini. Selanjutnya himpunan kuasa, atau himpunan kuasa adalah jumlah himpunan bagian dari sebuah himpunan. Himpunan kuasa A misalnya adalah himpunan bagian dari A, dilambangkan dengan P dalam kurung A. Banyak anggota himpunan kuasa dari A dilambangkan dengan NPA. Contohnya, misalnya ada himpunan A dengan anggota satu yaitu A kecil, maka NA jumlah himpunan anggota himpunan A sama dengan 1. Maka jumlah himpunan kuasa atau jumlah himpunan bagian A, ada itu himpunan kosong, ada himpunan A, maka jumlah himpunan kuasa dari A sama dengan 2. Karena himpunan bagian dari himpunan A itu ada namanya himpunan kosong. Yang pertama pasti itu merupakan bagian dari semua himpunan, dan himpunan A itu sendiri. Maka jumlah himpunan bagian dari A sama dengan 2. Misalnya ada himpunan B yang anggotanya adalah A dan B. Dia mempunyai 2 anggota, NB sama dengan 2. Maka himpunan bagian dari B adalah himpunan kosong, himpunan A, himpunan anggotanya B, ada himpunan yang anggotanya A dan B. Maka N jumlah himpunan bagian dari B sama dengan 4. 1, 2, 3, 4. Maka jumlah himpunan bagian dari himpunan B sama dengan 4. Dari gambaran contoh tadi dapat dirumuskan banyaknya himpunan kuasa dari sebuah himpunan dapat digambarkan seperti di bawah ini. Misalnya sebuah himpunan A dengan anggota 1, maka NA-nya jumlah anggotanya 1, maka NPA-nya atau jumlah himpunan bagian A-nya sama dengan 2. Atau 2 dipangkatkan dengan N, N-nya sama dengan jumlah anggota, 2 pangkat 1 atau 2. Misalnya himpunan B dengan anggota 1, 2. Jadi jumlah anggota B sama dengan 2. Maka NPA sama dengan 2 pangkat 2 atau 4. Jumlah himpunan bagiannya sama dengan 4. Misalnya himpunan C dengan anggota 1, 2, 3. Berarti jumlah anggotanya NA-nya sama dengan 3. Maka NPA-nya sama dengan 8 atau jumlah himpunan bagiannya sama dengan 8, yaitu 2 pangkat 3. Begitu juga selanjutnya. Maka
bisa dilihat dari sini, suatu himpunan dengan N, misalnya himpunan N dengan jumlah anggota sampai N, maka jumlah anggotanya N, maka jumlah himpunan bagiannya sama 2 pangkat N, atau 2 pangkat seberapa banyak anggotanya. Begitu. Kesamaan 2 himpunan. Himpunan yang sama adalah himpunan yang mempunyai anggota yang sama. Contoh, misalnya himpunan A anggotanya ayam, itik, burung, angsa. Himpunan B anggotanya burung, ayam, itik, angsa. Karena himpunan A dan B sama anggotanya, maka himpunan A sama dengan himpunan B walaupun letaknya berbeda-beda. Contoh kedua, himpunan C 1, 2, 3. Himpunan D anggotanya 3, 2, 1. Maka himpunan C sama dengan himpunan D. Itu kalau himpunan dinyatakan 2 himpunan yang sama. Himpunan ekuivalen. 2 buah himpunan dikatakan ekuivalen jika anggota kedua himpunan sama. Artinya jumlah anggota himpunannya sama. Himpunan A anggotanya 1, 2, 3. Berarti NA-nya sama dengan 3. B 2, 4, 5. Maka NB-nya sama dengan 3. Karena banyak anggota himpunan A dan B sama, maka himpunan A ekuivalen dengan himpunan B. Contoh kedua, himpunan C anggotanya A, B, C, D. Berarti NC sama dengan 4. Jumlah anggota C sama dengan 4. Himpunan D 1, 2, 3, 4. Maka ND sama dengan 4. Maka himpunan C ekuivalen dengan himpunan D. Demikianlah penjelasan Bapak tentang diagram Venn, himpunan bagian, dan himpunan kuasa, serta himpunan yang ekuivalen. Terima kasih atas perhatian kalian semua, dan Bapak berharap pembelajaran ini bisa membantu kalian belajar di rumah. Jika kalian suka video ini, silakan like dan subscribe. Terima kasih.